Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai mengapa perusahaan yang sudah tidak beroperasional tapi masih terkena denda pajak. Oke, kasus ini berawal dari salah seorang teman yang menghubungi saya bahwasanya perusahaan yang dia dirikan sejak tahun 2016 ternyata sudah lama vakum, tidak ada kegiatan usaha sama sekali, tidak ada omset dan tidak ada operasional sama sekali. Dikarenakan kesibukan para pendiri perusahaan tersebut. Namun tiba-tiba perusahaan teman saya ini menerima surat tagihan denda pajak dikarenakan perusahaan teman saya tidak menyampaikan SPT tahunan badan selama 2 tahun berturut-turut, yaitu di tahun 2017 dan 2018. Dengan keheranan, teman saya mengatakan bahwasanya loh, kok bisa padahal perusahaan saya sudah tidak beroperasional sama sekali, tidak ada omset dan tidak jalan usahanya. Kenapa kok masih dikirimin surat dari kantor pajak? Kenapa kok masih kena denda pajak gitu? Nah, kemudian saya tanya ke teman saya, apakah pada waktu itu sudah menyampaikan permohonan NPWP non efektif atau penghapusan NPWP? Ternyata teman saya mengatakan pada waktu itu hanya memberikan surat keterangan bahwasanya perusahaan ini tidak beroperasional, yang kemudian dia kirimkan ke akun representatif atau AR-nya perusahaan tersebut. Nah, oke. Dari kasus ini kita bisa belajar ada 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah perusahaan tidak menyampaikan kewajiban perpajakannya, yaitu melaporkan SPT tahunan badan selama 2 tahun berturut-turut. Padahal melaporkan SPT tahunan badan itu sangat wajib bagi perusahaan selama setahun sekali. Wajib dilaporkan setahun sekali SPT tahunan badan. Walaupun perusahaan tidak beroperasional atau dalam kondisi nihil, maka SPT tahunan badan wajib dilaporkan selama setahun sekali. Karena yang patut diingat bahwasanya apabila perusahaan sudah memiliki NPWP, maka kewajiban perpajakan perusahaan akan jalan terus selamanya, ya. Walaupun tidak ada omset, tidak beroperasional, tapi apabila selama NPWP-nya masih aktif, maka kewajiban perpajakan akan jalan terus selamanya. Apabila tidak ada permohonan NPWP non efektif atau permohonan penghapusan NPWP. Kemudian kesalahan yang kedua, perusahaan tidak menyampaikan formulir permohonan NPWP non efektif atau formulir permohonan penghapusan NPWP sesuai aturan perpajakan. Padahal permohonan-permohonan seperti itu terdapat formulir-formulir khusus yang memang dikhususkan untuk pengajuan NPWP non efektif atau penghapusan NPWP. Jadi kemarin perusahaan teman saya hanya menyampaikan surat keterangan yang berisi bahwasanya perusahaan sudah tidak beroperasional, kemudian hanya ditandatangan direktur bermaterai, kemudian disampaikan kepada AR. Nah, itu salah. Seharusnya perusahaan mengajukan formulir khusus permohonan NPWP non efektif atau permohonan penghapusan NPWP kepada kantor pelayanan pajak. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama adalah solusinya bagi teman-teman yang sudah punya usaha PT maupun CV, apabila di tengah jalan ternyata perusahaannya berhenti beroperasional atau usahanya tidak jalan sama sekali, maka segera ajukan permohonan NPWP non efektif. Karena apa? Apabila NPWP masih aktif, kemudian perusahaan ternyata tidak beroperasional, kemudian tidak ada pendapatan, maka perusahaan tetap wajib melaporkan kewajiban perpajakannya. Nah,
Gunanya apa? Kita melakukan permohonan NPWP non efektif, gunanya untuk supaya perusahaan tidak ada lagi kewajiban melaporkan pajak dan tidak terkena denda pajak apabila telat lapor, karena status NPWP-nya sudah dinonefektifkan. Jadi teman-teman nggak perlu takut apabila sudah melakukan permohonan NPWP non efektif, nanti kewajiban perusahaan akan bebas dari lapor pajak dan bayar pajak karena sudah non efektif status NPWP-nya. Kemudian apabila nanti ingin diaktifkan kembali, perusahaan ingin beroperasional kembali, maka NPWP-nya bisa diaktifkan kembali. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, perusahaan melakukan penghapusan NPWP. Jadi apabila memang perusahaan ini benar-benar bubar, benar-benar tidak akan lanjut lagi, maka sebaiknya perusahaan melakukan permohonan penghapusan NPWP supaya kewajiban pajaknya akan hilang selamanya. Jika tidak, maka resikonya seperti tadi, perusahaan akan punya kewajiban perpajakan yaitu lapor tiap bulan atau tiap tahun. Apabila tidak lapor, maka akan terkena denda. Nah, saran saya yang kedua adalah melakukan permohonan penghapusan NPWP. Jadi apabila sudah dihapus NPWP-nya, otomatis kewajiban perpajakan akan hilang selamanya. Dan untuk yang penghapusan NPWP ya, sebaiknya teman-teman juga harus membawa akte pembubaran. Jadi biasanya kalau PT atau CV yang dibubarkan akan ada akte pembubaran ya. Nanti ketika permohonan penghapusan NPWP, perusahaan bisa melampirkan akte pembubaran tersebut. Nah, itu solusi dari saya. Jadi ada dua solusi. Yang pertama, lakukan permohonan NPWP non efektif. Kemudian yang kedua, bila benar-benar perusahaan bubar dan tidak akan lanjut lagi, maka ajukan permohonan penghapusan NPWP. Untuk dua formulir ini bisa Anda dapatkan di kantor pelayanan pajak domisili setempat, atau Anda bisa download formulir tersebut via Google. Banyak kok di Google, Anda bisa cari searching formulir penghapusan NPWP atau formulir permohonan NPWP non efektif. Nah, tinggal nanti Anda cetak, kemudian isi formulir tersebut, kemudian Anda ajukan ke kantor pelayanan pajak sesuai domisili perusahaan yang tertera di NPWP perusahaan. Oke, baik, itu saja solusi dari saya. Semoga bermanfaat sharing kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.